Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل عبادة أمتي بتلاوة القرآن. صدق الله وصدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid ini, karena dengan melaksanakan salat subuh berjamaah kemudian pergi dari rumah ke masjid ini, insyaallah langkah kita itu akan menghapus dosa-dosa kita, insyaallah. Yang pakai motor juga sama, insyaallah ya. Beda dengan apa? Dengan jalan kaki enggak sama, insyaallah. Dengan tetesan bensin itu, dan insyaallah juga akan menghapus dosa-dosa kita, insyaallah. Rahmat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin jamaah yang berbahagia, insyaallah materi ini adalah tentang tahsin Al-Quran. Ya, mudah-mudahan kita terus belajar Al-Quran, karena Al-Quran insyaallah akan menjadi pedoman. Yang pertama adalah pedoman hidup kita, kemudian yang kedua insyaallah akan menjadi syafaat nanti di akhirat kelak, insyaallah. Kita yakin Al-Quran akan menjadi syafaat ya, karena di dalam hadis juga mengatakan ya, Al-Quran akan menjadi penolong kita di dunia dan di akhirat ya. Bukan hanya di dunia tapi di akhirat, bukan hanya di akhirat, di dunia juga akan menolong kita. Kita rasakan kalau kita mempunyai masalah ya, seberat apapun masalah itu ya, kalau kita kembali kepada Al-Quran, maka masalah itu bukan tidak ada langsung, tapi Allah memberikan kepada kita ketenangan ya. Allah akan memberikan kepada kita ketenangan. Masalah itu pasti ada, setiap manusia pasti mempunyai masalah, tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran ya, memahami Al-Quran, mendalami Al-Quran, maka insyaallah Allah akan memberikan ketenangan ya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Allah turunkan Al-Quran itu sebagai obat, syifa ya. Tentunya obat di sini adalah obat hati kita ya, ruh kita. Kalau kita merasa ya salah satunya itu tegang ya, sering melamun gitu ya, karena memikirkan masalah, maka kembalilah kepada Al-Quran, maka Allah akan memberikan ketenangan ya. Rasakan coba, kalau ada masalah kemudian kita wudu baca Al-Quran, maka masalah itu insyaallah Allah akan tutupi. Ya, mudah-mudahan kita istiqomah untuk mempelajari Al-Quran, untuk membaca Al-Quran ya, karena dengan tilawah Al-Quran Allah akan memberikan pahala yang begitu banyak
Al-Quran itu, membaca Al-Quran itu bukan satu kata, bukan satu ayat, bukan satu surat. Satu huruf kita baca Al-Quran, maka Allah akan memberikan pahala 10 kebaikan. Itu keistimewaan Al-Quran, ya. Satu huruf. Alif, lam, mim. Itu bukan satu huruf. Alif, lam dengan mim. Ya, coba dihitung alif, lam, mim kali 10 ada 30 kebaikan yang kita dapatkan. Itulah keistimewaan Al-Quran. Apalagi kita membaca misalnya satu surat Al-Fatihah. Ya, itu berapa huruf yang kita baca. Ya, mudah-mudahan kita terus membaca Al-Quran, kita terus mempelajari Al-Quran, kemudian mentadaburi Al-Quran, maka Allah mengampuni dosa-dosa kecil kita. Ya, sekecil apapun dosa kita, kalau kita tidak bertobat, maka akan terus menumpuk gitu dosa itu. Ya, kalau kecil tapi terus dilakukan, maka akan menjadi besar. Ya. Kemudian kalau kita bertobat kepada Allah, sebesar apapun ya dosa itu, kalau kita terus menerus bertobat, maka dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti gunung. Kemudian diambil sedikit ya oleh penggalinya itu, akhirnya hilang juga itu gunung gitu ya. Dosa juga seperti itu. Kalau dosa kita merasa dosa kita besar sekali kepada Allah, kemudian kita terus bertobat kepada Allah, insya Allah ya tobat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Tapi taubatan nasuha. Jangan tobat hari ini tobat, kemudian besoknya melaksanakan maksiat lagi, tidak seperti itu. Tapi terus menerus kita bertobat kepada Allah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang berbahagia, saya akan terus ya memberikan contoh-contoh tentang bagaimana membaca hukum nun sukun, bagaimana cara membaca gunnah musyaddadah, bagaimana cara membaca idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan seterusnya. Karena mempelajari Al-Quran itu tidak cukup dengan satu kali, ya. Itu harus betul-betul continue, terus istiqomah mempelajari Al-Quran, ya. Tajwid juga sama seperti itu. Kalau kita mempelajari ilmu tajwid, sepekan ini belajar ilmu tajwid, kemudian 3 pekan, 4 pekan tidak belajar, ya mungkin lupa lagi gitu ya. Makanya insya Allah hari ini akan saya terus menerus mengulang-ulang. Mudah-mudahan dengan diulangnya pembelajaran tahsin ini, ilmu tajwid ini, mudah-mudahan jemaah sekalian paham apa yang saya sampaikan insya Allah. Tentang yang pertama adalah hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin terbagi kepada 4 bagian. Pertama disebut idhar, ikhfa, iklab, dan idgham. Idgham dibagi 2, ya, 1 adalah idgham bi gunnah dan 2 idgham bila gunnah. Kemudian yang berikutnya adalah tentang hukum lam. Lam terbagi kepada 2 bagian. Yang pertama disebut alif lam qamariyah, yang kedua alif lam samsiyah. Kemudian yang ketiga adalah hukum ra. Ra dibagi 2 bagian sama, ra tafhim dan ra tarkik. Ra tafhim adalah sebelumnya berharokat a atau u, itu disebut ra tafhim. Kalau sebelumnya berharokat i, bi, ti, si, maka disebut ra tarkik, ya. Apa perbedaan antara ra tafhim dan ra tarkik? Jelas beda di bunyi hurufnya. Contoh di tafhim, ya. Ar-Rahman, ar, ya, itu ra tafhim. Kemudian kalau ra tarkik, yaitu sebelumnya berharokat i, ya. Contohnya adalah mirabbihim, mira, ya, itu tarkik tipis. Beda dengan yang pertama, yang tafhim aro, ya, jelas-jelas tebal ro-nya. Kemudian yang kedua adalah tipis.
Kemudian berikutnya adalah lafad Allah. Lafad Allah juga sama, terbagi dua bagian, tarqiq dan tafhim. Kalau tafhim adalah lafad Allah sebelumnya berharokat a atau u, ya. Maka dicontohkan dalam surat Al-Fatihah juga sama, ada Bismillah juga sama, ada di situ ada tarqiq, ya, Bismillah, ya, itu sebelumnya berharokat i, Bismillah, ya, jangan Bismillah. Tapi masih ada yang baca seperti itu, ya. Kemudian berikutnya adalah mad, terbagi dua bagian, mad jaiz mufasil, kemudian mad wajib muttasil. Apa perbedaan mad jaiz mufasil dan mad wajib muttasil? Mad jaiz mufasil adalah mad ketemu selain hamzah, itu mad jaiz mufasil. Kemudian kalau mad wajib muttasil, yaitu mad ketemu hamzah dalam satu kalimat, ya. Contoh mad jaiz mufasil di sini adalah mad wajib muttasil. Contohnya adalah jaa, itu mad wajib muttasil. Ja, mad a itu ke depannya adalah huruf hamzah, ya. Itu mad wajib muttasil. Kalau mad wajib muttasil maka bacanya wajib 6 harokat, ya, tidak kurang dari 6 harokat, ya. Kemudian mad jaiz mufasil adalah mad ketemu selain hamzah, ya. Di sini contohnya adalah bima unzila, ya. Unzila itu bukan hamzah tapi alif, ya. Kalau mad jaiz mad wajib muttasil adalah hamzah, berbentuk hamzah. Contohnya di sini innal ladzina la yarjuna liqa'ana, ya, liqa itu mad ketemu dengan hamzah itu dalam satu kalimat. Kalau mad jaiz mufasil di sini adalah contohnya fama amana li Musa illa, ya. Perbedaannya antara mad jaiz mufasil dengan mad wajib muttasil yaitu antara mad ketemu hamzah dan mad ketemu selain hamzah, itu. Kemudian berikutnya adalah mad iwad. Apa disebut mad iwad? Mad iwad ialah harokat fathahtain dibaca waqaf selain tak marbutah, ya. Itu disebut mad iwad. Contohnya biasanya di akhir ayat. Contohnya di sini adalah di surat, insya Allah di surat nanti kita praktekkan di surat Al-Ma'un, ya. Mudah-mudahan di situ ada mad iwad. Ini contohnya adalah khalidina fiha abada, ya. Itu disebut mad iwad, ya. Di asli tulisannya adalah abadan, ya. Itu tanwin fathahtain di akhir ayat, ya. Kemudian berikutnya wala yajiduna waliyan wala nasira, ya. Mad iwad itu 2 harokat, tidak melebihi 2 harokat, sama dengan mad asli atau mad tabi'i, ya, untuk mad iwad. Beda dengan mad tadi, mad wajib muttasil dan mad jaiz. Kalau mad wajib mesti 6 harokat. Kalau mad jaiz bisa 2, bisa 4 harokat, ya. Kalau mad jaiz mufasil, ya, tergantung kita membaca. Misalnya pengen baca, kita cepat bacanya, bisa 2 harokat. Tapi harus konsisten, semuanya 2 ketemu dengan
mad jaiz mufasil, kalau awalnya 2 harokat maka harus 2 harokat terus. Jangan sampai di sini 2 harokat, kemudian di yang lainnya 4 harokat, tidak seperti itu. Harus konsisten 2 harokat, 2 harokat. Kalau mau 4 harokat, 4 harokat semuanya gitu. Ya, insya Allah untuk materi ini adalah tentang mad wajib muttasil, kemudian mad iwad untuk pertemuan kali ini. Kemudian kita akan praktekkan di surat Al-Ma'un untuk hari ini. Kemarin sudah Al-Kafirun ya, untuk bulan kemarin. Kita ke Al-Ma'un aja karena Al-Kautsar terlalu pendek ya. Kita contoh ke surat Al-Ma'un. Tapi sebelum ke surat Al-Ma'un, kita akan berusaha untuk memperbaiki bacaan Fatihah kita. Karena bacaan Fatihah ini merupakan kewajiban yang harus betul-betul sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, dengan contoh Rasulullah SAW. Karena ini untuk sholat sehari-hari kita gitu. Bagaimana sholat kita kalau bacaan kita surat yang wajibnya itu juga banyak yang kesalahan gitu yang sering kita baca ya. Tapi mudah-mudahan dengan mempelajari ini, kita mempelajari sama-sama ini, mudah-mudahan terus lebih baik gitu bacaan Fatihah kita ya. Kita akan mulai surat Al-Fatihah dulu sebelum ke surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, masih terdengar alham ya. Lam tidak termasuk huruf qalqalah, tidak dipantulkan. Alham ya langsung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, 1 2 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Di sini tadi tentang ra tafhim, ra tarkik ya. Ditebalkan aja kalau ketemu dengan ra tafhim. Aro ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba diulang. Maliki yaumiddin. Ma di sini juga 1 ayunan ya, jangan terlalu panjang. Maliki itu kepanjangan ya. Maliki ya. Maliki yaumiddin. Ya coba 1 2 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim. Ya, di sini ada so, ada sin. Ya, jangan ihdinas itu ke sin. Ihdinas, ya, so, si, su, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, di sini an'am, tapi masih ada an'amta, ya. An kemudian a, ya, jangan digabung antara nun dengan ain. An'am, ya, an'amta, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kemudian di sini sebetulnya satu ayat, ya, itu ada tanda waqaf lam di situ. Ya, lebih utama adalah lanjut sebetulnya gitu. Tapi di situ bisa berarti bisa, karena di situ adalah kalau dalam arti udah sempurna, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, sudah sempurna dalam arti. Ya. Jangan sampai nanti apa jadi ada yang di surat Al-Maun, ya. Di surat Al-Maun itu di apa, di ayat berapa, ya, di situ fawailul lil musallin, ya. Di situ diusahakan dilanjut, ya. Itu diusahakan dilanjut di situ. Jangan fawailul lil musallin, ya. Kalau berhenti di situ, ya, takutnya nanti tidak dilanjutkan gitu. Misalnya gitu, ya. Pas baca apa ayat itu, kemudian kita pas meninggal gitu. Apa yang terjadi? Neraka bagi orang-orang yang sholat gitu, udah gitu. Tapi kalau dilanjutkan, maka itu kesempurnaan di dalam artinya tersebut. Tapi misalnya, sampai nggak akan nyampe ini ke apa, ke ayat berikutnya gitu, ya, maka berhenti di situ. Apa namanya? Ya, sebetulnya lebih utama dilanjut daripada di wakaf di situ gitu, ya, di surat Al-Maun tersebut. Ya, kita lanjut ke surat Al-Maun, ya. Mudah-mudahan apa namanya, apa yang dipraktekkan di sini kita bisa dilaksanakan di sholat nanti kalau kita menjadi imam, ya. Karena ya syarat yang paling utama adalah menjadi imam itu, yang pertama adalah fasih membaca Al-Quran itu. Kemudian yang kedua adalah tentunya ilmunya yang lebih banyak, ya. Kemudian tapi mohon maaf, ya, bukan gitu, ya, mangga kalau mau menjadi imam silakan, itu lebih baik, karena apa namanya, untuk generasi, ya, generasi berikutnya. Karena takut si A nggak ada, kemudian nggak pada mau jadi imam gitu, ya, nggak seperti itu gitu. Tapi ya menjadi salah satunya adalah pertama, yaitu ya tentunya adalah orang tua, ya. Syarat menjadi imam itu yang pertama adalah orang tua.
kemudian berilmu gitu. Tapi jangan sampai orang tua tapi tidak berilmu, tidak memahami juga ilmu tajwid, enggak seperti itu. Orang tua kemudian berilmu ya. Kemudian yang ketiga adalah ya fasih membaca Al-Qur'an ya. Itu mungkin syarat-syarat menjadi imam. Tapi jangan sampai saya mah nggak bisa ilmu tajwidnya juga. Kemudian akhirnya nggak ada yang jadi imam, itu nggak seperti itu gitu. Kita tapi berusaha, kalau kita ya pingin gitu berusaha untuk menjadi imam, maka pelajarilah Al-Qur'annya dengan baik gitu ya. Tajwidnya juga dengan baik. Karena ya suka ya kalau misalnya ada yang imam kemudian bacaannya punten pisan salah, saya jadi makmum, jadi gimana ini ya, akhirnya jadi munfarid gitu ya. Ya mudah-mudahan gitu ya, dengan mempelajari ilmu tajwid ini di sini ya mudah-mudahan generasi menjadi imam di sini lebih banyak lagi. Jangan sampai 1 orang 2 orang menjadi imam, tapi jamaah di sini siap untuk menjadi imam ya. Imam terutama adalah di imam di masjid di sini gitu. Kalau di rumah ya mungkin setiap hari kita kalau dengan orang tua keluarga ya menjadi imam. Tapi diusahakan kalau di masjid gitu ya, berusaha ya untuk ya memperbaiki bacaan tilawah kita insyaallah ya. Kita lanjut ke surat Al-Maun ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, mangga 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Ya, di sini adalah yadu'ul ya. Jangan yadu'ul yatim. Itu bukan hamzah tapi huruf ain. Yadu'ul ya. Fadzalika alladzi yadu'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين ولا satu ayunan ya. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون
yura di situ adalah disebut mad wajib muttasil. Maka sempurnakan dulu mad wajibnya, kemudian baru ke huruf berikutnya. Wa yamna'unal ma'un. Iya, alhamdulillah kita sudah mencontohkan di surat Al-Ma'un ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa dipraktekkan di sholat kita, atau mungkin kalau di rumah dipelajari lagi di rumah, bangga untuk mempelajarinya. Kalau misalnya untuk mengajarkan kepada orang yang lain, insya Allah sudah kita bisa, karena sudah mempelajari di sini sama-sama insyaallah. Ya, alhamdulillah mungkin itu aja ya pertemuan kali ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi tentunya untuk pribadi saya menjadi amal baik saya sendiri, dan mudah-mudahan menjadi amal jamaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.